Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Al-Quran, kembali lagi dalam obrolan santri kaki cek Kampung Quran Cendekia. Sekarang saya bersama santri-santri yang hebat. Di sini ada Fatan Sabian Al-Farisi. Ya. Dan juga Barik Ibrahim. Panggilannya siapa di asrama? Biasa dipanggil Fatan. Ya. Kalau Saya biasa dipanggil Baim. Panggilannya Baim sama Fatan. Boleh kita kenalan dulu ya? Ya, boleh. Fatan dari mana aslinya? Aslinya dari Bandung Kota. Bandung Kota. Ya. Masya Allah. Sekarang kelas berapa di kaki cek? Masih kelas 7. Kelas 7. Ya. Masya Allah. Jadi kelas 7 SMP. Jadi masuk baru tahun ini ya? Ya. Sebelum masuk hafalannya berapa? Masih juz 30. Juz 30. Ya. Sekarang udah juz 28. juz 28. Jadi sudah dapat berapa juz di kaki cek? 3 juz kan. 3 juz kurang. Masya Ya. Allah. Berarti dari bulan apa tuh? Dari bulan Juli. Juli ya? Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Ya. 3 juz. Masya Allah. Luar biasa. Baik, terus Baim. Kelas berapa sekarang? Kelas 8. Kelas 8. Jadi masuk tahun kemarin ya, tahun 2021 berarti. Ya. Udah berapa juz hafalannya? Alhamdulillah sekitar 9. 9 juz. Kalau sebelum ke sini berapa? 2. 2 juz. Jadi dalam waktu berapa? Setahun setengah ya? Setahun setengah dapat 7 juz. 7 juz dalam waktu 1 tahun. Nah, luar biasa, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Buat teman-teman yang ada di rumah, ayah bunda, sahabat Al-Quran yang ingin mondok di Kampung Quran. Nah, ini kita bincang-bincang bersama teman-teman di sini. Apa aja sih program di Kampung Quran Cendekia, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, hariannya, pekanannya, tahunannya, dan seterusnya. Baik. Boleh Kang Baim, tolong sampaikan kegiatan harian dari bangun tidur sampai tidur lagi gimana? Bismillah. Kalau dari bangun tidur biasanya dibangunin jam 3 atau jam setengah 4. Habis itu nunggu azan. Setelah azan disambung sama halakoh subuh sampai jam setengah 7. Habis itu persiapan sekolah jam 8 sampai zuhur. Habis zuhur sholat dulu, istirahat sampai jam 2. Habis itu dilanjut sama halakoh siang dari jam 2 sampai asar. Habis dari asar sampai maghrib itu bebas. Mendekati maghrib ada al-masurat. Habis itu ada halakoh lagi dari ba'da maghrib sampai isya. Terus dilanjut isya sampai jam 8. Lalu tidur lagi. Jadi bangunnya jam berapa itu? Jam 3? Iya, setengah 4. Setengah 4 tahajud dulu berarti ya. Berarti halakohnya sehari ada berapa kali? 3 kali. Nah, itu hariannya. Ya. Kalau pekanannya apa aja? Buat pekanan hari Senin sama Kamisnya biasanya sekolah, jadwal pelajaran. Buat hari Jumatnya kegiatan Jumat bersih atau bisa dibilang kerja bakti. Ya, jumsih ya. Ya. Biasanya untuk hari Sabtu kegiatannya futsal, atau kalau misalnya nggak ada futsal bebas kegiatannya. Untuk hari Minggu Tifan Tifan Ya, itu Tifan. apa? Tifan atau sufuk itu kayak bela diri sejenis silat. Ya, kayak Ya, mirip-mirip bela diri. silat. Kungfu Muslim katanya ya. Ya, kungfu. Setiap Ahad. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman, padat kegiatannya, begitu bermanfaat. Selain juga menghafal Al-Quran, ternyata di sini sekolah juga ada SMP ya. Ya. Sekolah SMP. Walaupun sambil sekolah SMP, ternyata masih bisa menghafal Al-Quran. Dibuat ayah bunda, insya Allah tahun ini kita menerima santri baru untuk SMP Tahfiz Trainer di Kampung Quran Cendekia. Silakan segera bergabung agar bisa menghafal Quran sama-sama dengan Mas Fatan dan juga Mas Baim. Masya Allah. Terus juga di pondok selain ada tadi ya kegiatan, juga ada adab-adab pondok. Nah, teman-teman diarahkan untuk menghafalkan adab pondok ya. Ada sekitar berapa? 28. 28 adab pondok. Boleh? Apa aja kira-kira? Yang pertama? 4 hal yang dijaga. Jaga
eh, Jaga ketaatan. dakwah ilallah. Yang pertama yang diperbanyak dulu. Ya. 4 yang diperbanyak. Yang diperbanyak dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, zikir ibadah dan hikmat. Masya Allah. Terus selain yang diperbanyak, yang dikurangi apa aja? Ada kurangi makan dan minum, kurangi tidur dan istirahat, kurangi bicara yang sia-sia, sama keluar masuk pondok. Keluar masuk pondok. Atan hafal? Insya Allah 4 yang dijaga apa aja? 4 hal yang dijaga, Jaga ketaatan. menjaga ketaatan kepada asatis, Terus menjaga amal, menjaga kehormatan pesantren, menjaga amal ijtima, dan menjaga sifat sabar dan tanuji. Masya Allah. Kebalikannya dijaga itu apa? Ditinggalkan. Apa aja yang ditinggalkan? Tinggalkan Tinggalkan berharap. kepada makhluk, meminta kepada makhluk, sifat boros dan mubazir, sama gosok. Gosob. Gosob itu apa? Gosip itu menggunakan barang orang tanpa izin. Ya, menggunakan barang orang tanpa izin. Contohnya apa tuh? Memakai sendal. Sendal, punya teman gak izin dulu, ya tiba-tiba putus, temannya nggak ridho, itu gak boleh. 4 yang diperbanyak, 4 yang dikurangi, 4 yang dijaga, 4 yang ditinggalkan. Kemudian 4 yang diapa lagi? Didekati. Didekati. Apa aja yang didekati? Alim ulama, ahli zikir, musannif, sama mubalik. Mubalik, masya Allah. Kebalikannya yang didekati apa? Yang dijauhi. Apa yang dijauhi? Jauhi merendahkan. Jauhi merendahkan. Jauhi berdebat. Jauhi berdebat. Jauhi taklid buta. Ya, Mudah menerima dan mudah menolak. yang benar. Ya. Dan jauhi membanding-bandingkan. Itu hal yang harus dijauhi ketika mondok. Ya. Terakhir ya. Ya. 4 yang apa? Tidak disentuh. Jangan disentuh. Maksudnya itu jangan dibicarakan, jangan dibesar-besarkan. Apa aja? Politik, khilafiyah, aib sendiri atau orang lain, sama status sosial. Status sosial, masya Allah. Itu ada ketika mondok ya. Ya. Hal yang sering terjadi itu di pesantren adalah berkaitan dengan misalkan kita 4 yang dijauhi, merendahkan, harus saling menghormati, kepada sesama menghargai, kepada yang atas menghormati, kepada yang lebih muda Menyayangi. menyayangi. Nah, itu yang dibiasakan di pondok, adab-adabnya dijaga. Terus juga setiap santri perlu ada niat. Nah, ini juga harus dihafalkan niatnya. Sudah dihafal niat mondok supaya jelas mau apa di pondok itu. Nah, masih ingat Baim? Masih Yang pertama apa niat mondok? memperbaiki diri, Memperbaiki diri. Yang kedua, memperbaiki atau memperbanyak ibadah, memperbanyak ibadah, menghidupkan amal. Yang ketiga, meneruskan risalah Rasul atau masalah kenabian. kenabian. Nah, ini niat ke pondok itu untuk memperbaiki diri, bukan untuk memperbaiki orang lain. Apa yang kita perbaiki? Yang pertama, Ada iman, ya, ada iman. ibadah, muamalah, muasyarah, dan akhlak. Di pondok kita perbaiki iman, yang tadinya yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada Allah. yang tadinya berharap kepada makhluk jadi berharap kepada. Allah. Kemudian perbaiki ibadah. Yang tadinya di rumah tidak tahajud, di pondok jadi tahajud. Yang tadinya di rumah zikirnya kurang, di pondok zikirnya menjadi ditambah, zikir pagi petang, zikir ba'da salat, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian perbaiki muamalah, berhati-hati dalam berjanji, berhati-hati dalam berhutang, sehingga ketaatan-ketaatan di pondok bisa kita jadikan bahan untuk memperbaiki diri, sehingga kita bisa pulang ke rumah dalam keadaan menjadi anak yang saleh. Insyaallah. Nah, menghidupkan amal yang kedua. Amal apa yang dihidupkan di pondok? Dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, zikir ibadah. Dakwah ilallah artinya mengajak kepada ketaatan, saling mengingatkan. Kemudian ta'lim wa ta'lum, belajar. Pondok niatnya belajar dan mengajarkan. Nah, target Baim untuk di Kampung Quran sampai lulus berapa juz? Selesai 30 juz? Insyaallah. Insyaallah ya. Selesai 30 juz. Katan? Untuk 3 tahun kayaknya 15 saja. 15 juz target, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan harapannya tercapai ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman, alhamdulillah kita sudah ngobrol santai dengan santri Kampung Quran Cendekia. Salah satunya di antara mereka adalah Mas Fatan dan juga Mas Baim. Masih banyak santri-santri yang lain yang insya Allah kita akan ngobrol di sini.
pekan depan kita akan upload lagi terus menerus agar teman-teman semua sahabat Al-Quran di rumah bisa menjadi ahlul Quran. Nah, yang tadinya inginnya sekolah-sekolah yang umum, sekolah-sekolah yang tidak islami, dengan melihat video ini, mari kita pesantren di Kampung Quran Cendekia. Insyaallah, alhamdulillah kita sudah ngobrol santai. Mudah-mudahan amalannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kampung Quran Cendekia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.